kalau aku bertanya tentang sesuatu, bukankah Allah la yastahi, tidak malu? Maksudnya dia ingin bertanya sesuatu yang agak tabu mungkin. Makanya dia mendahulukan dengan bertanya. Jadi kalau saya tanya ini, kan Allah nggak malu mendengarkan pertanyaan saya. Jadi begitu mereka sahabat ini, begitu beradabnya, mau nanya sama Nabi pertanyaan penting, tetapi karena agak tabu urusan-urusan vital dalam tubuh, dia cara nanyanya kan Allah, kalau saya tanya masalah ini kan nggak membuat Allah malu. Dia begitu beradabnya. Karena kehormatan kita yang paling utama adalah rasa malu. Kalau sudah hilang rasa malu, kita tidak lagi berwibawa. Muru'ah kita adalah malu. Min kadamin nubuwatil ula, kata Nabi. Dari Nabi pertama, itu yang ditanamkan pendidikan adalah al-haya, malu, kata Rasulullah. Dari Nabi Adam, itu yang ditanamkan pertama adalah malu. Kalau malu sudah tercabut, maka orangnya langsung berubah menjadi orang yang tidak berwibawa. Walaupun umurnya selayaknya dia harus berwibawa, tapi kalau malu sudah tidak ada lagi, yang ada balik. Jadinya Nabi Adam turun dengan Siti Hawa itu dalam keadaan telanjang. Yuwari sawatihima, dilepaskan oleh Allah pakaian surga, semuanya dilepaskan. Pekerjaan pertama mereka waktu sampai di bumi dalam keadaan telanjang adalah mencari daun untuk menutupi aurat. Jadi bukan buat rumah dulu dalam keadaan telanjang, padahal nggak ada orang lain tuh Pak. Nggak ada catatan sejarah ada orang lain selain Adam dan Hawa. Tidak ada. Walaupun tidak ada orang, ternyata suami istri. Istilahnya punya bahasa lainnya masalah rindang muraga. Kalau suami istri dalam rumah buik-buik dalam keadaan telanjang pun tidak apa-apa. Mereka di bumi betul-betul milik mereka, berdua saja. Tapi segera mencari dedaunan. Jadi malu itu iman, malu itu iman. Nah, sahabat ini Ummu Sulaim malu sekali ingin tanya. Makanya dia memulai dengan bahasa, ini kalau saya tanya Allah kan enggak malu mendengarkan pertanyaan saya. Lalu langsung dia bertanya, fahal ada al-mar'atil ghuslu idza ihtalamat ya Rasulullah? Perempuan itu ada mandi basah juga tidak? Perempuan itu ada mimpi basah juga atau tidak? Yang menyebabkan dia harus mandi. Ini pertanyaan ini menunjukkan mereka ragu apakah cairan sperma itu cuma ada pada laki-laki saja. Karena selama ini imannya cuma ada pada laki saja, perempuan tidak ada. Lalu Rasulullah menjawab, qala na'am. Kata Rasulullah, iya, kalau seorang perempuan mimpi basah, artinya perempuan juga mimpi basah. Iza ra'atil ma', kalau dia melihat air, artinya setelah bangun lihat cairan. Jadi wajib mandi kalau seseorang sudah mimpi, paginya dia melihat cairan, itu baru wajib mandi. Tapi kalau mimpi saja, itu mimpi itu bunga-bunga saja. Setelah mimpi, dia lihat tidak ada apa-apa. Dia cari setiap detil inci daripada kain sarungnya atau celana tidurnya, nggak ada sedikit pun cairan, maka nggak wajib mandi. Jadi perlu BB, Pak. Barang Bu. Mimpi nggak dapat BB, nggak wajib mandi. Kalau dapat sudah mengering, itu tanda-tanda bahwa wajib mandi. Makanya Rasulullah mengatakan, yang mimpi basah, kalau paginya mendapatkan cairan wajib mandi. Kalau nggak dapat cairan tapi sudah diteliti dan dia merasa, berarti mimpi kosong. Dia mimpi tanpa ada barang buktinya. Nah, kemudian Ummu Salamah, istri Nabi, setelah mendengarkan pertanyaan dari Ummu Sulaim, ternyata wajib mandi juga kalau mimpi basah bagi perempuan. Faqalat Ummu Salamah berkata, wa tahtalimul mar'ah ya Rasulullah, masa perempuan ada mimpi basahnya juga? Begitu Ummu Salamah bertanya, masa perempuan ada mimpi basahnya juga? Faqalat, Rasulullah menjawab, tarbud yadaki lima yusbihuha waladuha. Tarbud yadaki maksudnya, hai Ummu Salamah, begitu bahasa Acehnya. Dah hai Ummu Salamah, maksudnya dia ingin mengatakan, Ummu Salamah, kalau tidak ada perempuan tidak bisa mimpi basah, bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ibunya? Artinya, yang mau dikasih tahu bahwa cairan yang bernama sperma itu bisa terjadi pada laki-laki, bisa pada perempuan. Jadi untuk membuang sebuah pemahaman sama-sama hanya pada perempuan. Baik, itu yang pertama yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua yang
tapi terjadi awal, tapi tidak sampai mengeluarkan cairan apapun, tetap wajib mandi. Karena Nabi SAW itu menyebutkan idza iltaqa al-khitanain, kalau sudah bertemu dua khitan faqad wajib al-ghusl, telah wajib mandi. Walaupun tidak